Panduan memelihara ikan hias blood parrot cichlid. Halo, salam satu hobi Aquatic 7. Blood parrot cichlid adalah ikan air tawar yang indah, meskipun kontroversial. Ikan ini tidak ditemukan di alam liar. Sebaliknya, mereka adalah spesies ikan hibrida yang pertama kali dibuat di Taiwan sekitar tahun 1986. Spesies pasti yang digunakan untuk membuat blood parrot cichlid tidak diketahui. Namun banyak yang mengira bahwa redhead cichlid atau Parent Erythroplusanes pilus dan Midas cichlid atau Amphilophus citrinellus adalah spesies indukannya. Apapun masalahnya, ikan ini agak langka dalam perdagangan ikan. Karena kontroversi seputar kreasi ikan ini, banyak toko menolak untuk menjualnya sama sekali. Namun, sikap terhadap ikan ini telah banyak berubah dalam beberapa dekade terakhir. Meski beberapa penjual dan peternak yang tidak bertanggung jawab masih ada, Anda pasti dapat menemukan blood parrot cichlid yang sehat untuk dibesarkan. Spesimen yang sehat menjadi tambahan yang indah dan menarik untuk akuarium komunitas manapun. Masa hidup. Umur khas dari blood parrot cichlid yang sehat adalah antara 10 dan 15 tahun. Mungkin agak sulit ya untuk menentukan harapan hidup ikan ini. Kesehatan mereka secara keseluruhan sangat bergantung pada bagaimana mereka dipelihara. Namun praktik breeder juga dapat mempengaruhi umur mereka secara signifikan. Beberapa ikan dimodifikasi sebelum dijual. Warna atau modifikasi apapun cenderung mempersingkat masa hidupnya secara dramatis. Jika Anda menginginkan blood parrot cichlid yang dapat hidup selama mungkin, pilihlah peternak dan penjual terkemuka. Penampilan. Blood parrot cichlid adalah ikan yang tampak unik, yang merupakan salah satu alasan utama mengapa mereka begitu populer di dunia akuarium. Sebagai spesies hibrida, Anda tidak perlu heran jika ikan ini memiliki beberapa kelainan genetik. Konon, kelainan bentuk ini tidak menghilangkan kecantikannya. Bentuk dari blood parrot cichlid besar dan bulat. Mereka memiliki jenong yang menonjol dan kepala bulat yang lebih kecil. Matanya besar dan berwarna cerah juga. Mulut ikan ini juga cukup menarik. Mereka memiliki mulut kecil yang terbuka secara vertikal. Banyak akuaris membandingkan bentuk dan gerakan mulut ikan ini dengan paruh burung. Bentuk mulut yang berbeda ini memiliki beberapa kelemahan. Banyak ikan tidak bisa menutup mulutnya. Untungnya, mereka memiliki gigi yang jauh di dalam tenggorokannya untuk menjaga makanan yang mereka makan. Dalam hal warna, blood parrot cichlid adalah salah satu ikan paling cerah yang pernah ada. Kebanyakan ikan berwarna orange pekat. Ikan merah, kuning, atau abu-abu adalah warna yang juga akan Anda lihat. Anda mungkin juga menemukan ikan multiwarna. Spesimen ini biasanya memiliki bercak putih atau kuning disertai warna dasar jingga. Catatan, warna yang lebih eksotis memang ada, tapi sebaiknya hindari ikan itu. Peternak terkadang menyuntikkan pewarna ke dalam ikan yang sedikit memperpendek umur mereka. Ukuran rata-rata. Ukuran rata-rata blood parrot cichlid adalah sekitar 20 cm panjangnya untuk jantan dewasa dan 15-18 cm untuk betina. Selain lebih pendek, betina juga memiliki tubuh yang lebih bulat atau montok. Dalam kasus yang jarang terjadi, blood parrot cichlid dapat mencapai panjang 25 cm. Tapi ikan ini sedikit dan jarang. Perawatan blood parrot cichlid. Secara umum,
Perawatan blood parrot cichlid adalah sesuatu yang kami rekomendasikan untuk akuaris dengan tingkat pengalaman menengah. Ini karena mereka memiliki beberapa persyaratan unik yang harus Anda ikuti jika Anda ingin menjaganya tetap sehat dan berkembang. Untungnya, spesies ikan hibrida ini tidak terlalu menuntut dalam hal lingkungan dan kondisi air. Dengan pengetahuan yang tepat, Anda dapat membantu blood parrot cichlid Anda mencapai potensi maksimalnya. Ukuran akuarium. Ukuran akuarium minimum untuk satu blood parrot cichlid adalah 100 literan. Ikan ini cukup aktif dan membutuhkan ruang yang cukup untuk berenang. Untuk setiap tambahan blood parrot cichlid yang Anda masukkan, tingkatkan volume akuarium sekitar 40 literan. Tentu saja, akuarium yang lebih besar selalu lebih baik. Banyak akuaris suka memelihara sekelompok kecil ikan ini bersama-sama. Jika demikian, pilih akuarium yang ukurannya 200 literan atau lebih besar ya. Parameter air. Biasanya Anda akan membuat model parameter air sesuai habitat alami ikan. Tetapi karena blood parrot cichlid adalah ikan hibrida yang dibuat oleh peternak, mereka tidak memiliki lingkungan liar untuk dijadikan model. Akibatnya, pendekatan terbaik adalah melihat ke induknya. Lebih khusus lagi, pemelihara ikan cenderung menyetup parameter air sesuai kebutuhan Midas cichlid. Ikan ini hidup di sungai hangat di Amerika Tengah. Blood parrot cichlid lebih menyukai kondisi air yang serupa. Mereka menyukai air yang sedikit asam yang hangat sepanjang tahun. Gunakan parameter berikut untuk menjaga akuarium Anda tetap nyaman bagi ikan-ikan ini untuk hidup. Suhu air 24 hingga 26 derajat Celcius. Tingkat pH 6,5 hingga 7,4. Kekerasan air 6 hingga 18 dGH. Penting untuk menguji air secara teratur untuk memastikan kondisi ini stabil. Sebaiknya lakukan ini sedikit lebih sering saat Anda pertama kali membeli ikan ini, karena mereka masih akan menyesuaikan diri dengan akuarium Anda. Apa yang harus dimasukkan ke dalam akuarium mereka? Anda dapat memilih skema dekorasi alami atau sesuatu yang lebih artifisial. Ikan ini baik-baik saja. Meskipun demikian, masih ada beberapa hal mendasar yang perlu Anda bahas. Hal terpenting yang harus dimiliki di dalam akuarium adalah tempat persembunyian. Buat beberapa area persembunyian dari kayu apung, pot tanaman, dan batu. Anda juga bisa memanfaatkan gua dan tanaman buatan. Pilihan tanaman yang bagus termasuk Java Fern, Anubias, dan Hornwort. Saat merencanakan akuarium Anda, penting untuk menjaga keseimbangan yang baik antara ruang renang terbuka dan banyak tempat persembunyian. Saat ikan semakin nyaman, mereka akan menghabiskan lebih banyak waktu untuk berenang di alam terbuka. Substrat pasir halus juga direkomendasikan. Seperti spesies cichlid lainnya, ikan ini dikenal suka menggali. Kerikil yang keras dapat menyebabkan cedera fisik lainnya yang dapat menyebabkan komplikasi yang lebih serius seiring waktu. Untuk penerangan, jaga suasana tetap tenang. Banyak pemilik blood parrot cichlid memanfaatkan cahaya spektrum merah. Pencahayaan standar lembut juga berfungsi dengan baik. Untuk menjaga kondisi air dalam kondisi yang baik, pakailah sistem filtrasi volume tinggi atau Fluval FX4 misalnya. Ikan ini menghasilkan banyak kotoran yang dapat dengan cepat membuat air asam dan menyebabkan penyakit terkait stres. Penyakit potensial umum. Blood parrot cichlid juga rentan terhadap penyakit seperti ikan air tawar lainnya. Yang paling umum dari spesies hibrida ini adalah itch dan penyakit gelembung renang. Itch adalah penyakit menular yang umumnya menyerang ikan yang hidup di kondisi perairan yang buruk. Ini menyebabkan bintik-bintik putih kecil terbentuk di seluruh tubuh ikan. Mengobati itch tidaklah terlalu sulit. Setelah memindahkan ikan ke akuarium karantina, Anda dapat menggunakan obat bebas atau mengobati penyakit secara alami dengan suhu yang lebih tinggi dan kadar garam air yang ringan.
Untuk menghindari itch, pastikan Anda menguji kondisi air secara teratur. Ingat, blood paraciclid menghasilkan banyak kotoran. Ganti sekitar 50% air setiap 2 minggu untuk menjaga kestabilan kadarnya dan menghindari stres. Penyakit gelembung renang adalah penyakit umum lainnya. Ini cenderung sering mempengaruhi blood paraciclid. Beberapa ikan bahkan memiliki gelembung renang yang berubah bentuk karena cacat genetik. Gelembung renang mengontrol daya apung di dalam air, sehingga ikan yang sakit akan kesulitan berenang di sekitar akuarium. Seperti itch, penyakit ini memiliki beberapa pilihan pengobatan yang berbeda. Namun ada kasus di mana gelembung renang berubah secara permanen, menciptakan kesulitan seumur hidup bagi ikan. Makanan. Memilih makanan blood paraciclid yang tepat tidaklah sulit. Ikan ini adalah omnivora yang siap menerima sebagian besar makanan komersial. Makanan kering yang diformulasikan untuk cichlid adalah pilihan terbaik Anda. Tetap gunakan pelet tenggelam, karena ikan ini sering mengalami kesulitan makanan dari permukaan air. Untuk cemilan berprotein tinggi, Anda bisa sesekali menawarkan artemia dan bloodworm atau cacing darah. Maksimal 2-3 kali seminggu ya. Berkat mulutnya yang unik, blood paraciclid adalah pemakan yang berantakan. Seringkali makanan akan keluar dari mulut mereka saat mereka mencobanya menelan. Perilaku dan temperamen blood paraciclid. Banyak orang menyebut blood paraciclid sebagai spesies semi-agresif. Mereka memang bisa bertingkah dan menampilkan perilaku agresif. Namun di sebagian besar waktu ini hanya terjadi ketika ikan berada di sekitar ikan agresif lainnya. Jika Anda memelihara ikan ini di akuarium yang penuh sesak, mereka juga cenderung lebih teritorial. Tetapi selama Anda menghindari memeliharanya di lingkungan yang salah, blood paraciclid bisa menjadi agak damai. Perilaku mereka cukup tenang dan semi-aktif. Mereka menikmati privasi mereka. Jadi, mereka akan menghabiskan banyak hari untuk bersembunyi. Saat mereka tidak melakukan itu, Anda dapat menemukan mereka berenang di sekitar tengah kolam air. Kadang-kadang mereka mungkin pergi ke substrat untuk menggali makanan juga. Teman seakuarium. Teman seakuarium terbaik untuk blood paraciclid adalah blood paraciclid lainnya. Mereka hidup dengan sangat baik dalam kelompok dan sering menunjukkan perilaku bergerombol. Jika dipelihara dalam kelompok ini, ikan cenderung lebih percaya diri dan tidak terlalu terpengaruh oleh stres. Blood paraciclid juga bisa menjadi ikan komunitas yang luar biasa. Hindari teman seakuarium yang cukup kecil untuk disalahartikan sebagai makanan. Catatan, banyak juga yang merekomendasikan menghindari invertebrata kecil. Jagalah agar spesies lain tetap damai dan Anda tidak akan mengalami masalah besar. Berikut adalah beberapa teman seakuarium blood paraciclid yang baik untuk dipertimbangkan. Yaya Lodge, Emperor Tetra, Honey Gourami, Silver Dollarfish, Fire Mouth Cichlid, ikan Sumatera, berbagai jenis pliko, Clown pliko, Bala Shark, Gurami Kerdil, Kribensis Cichlid. Sekarang, setelah Anda memiliki pemahaman yang lebih baik tentang perawatan ikan blood paraciclid dan beberapa latar belakang tentang bagaimana ikan hibrida ini dibuat, apakah Anda tertarik memeliharanya? Apapun keputusan Anda, Ekor 7 akan selalu membantu Anda memahami seluk-beluk perawatan berbagai macam ikan hias akuarium. Jadi, follow terus ya channel ini dan sampai jumpa di video-video berikutnya.